Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali ke topik kita pada hari ini. Nah, di sini kita dengan narasumber baru yaitu Rinka Jubai. Nah, di sini sebelum kita mulai pada podcast hari ini, kita sedikit perkenalan dulu kali ya dengan narasumber. Bagaimana kabar Rinka Jubai hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, di sini kan teman-teman belum tahu nih bagaimana Kakak Jubai itu dan dari mana. Sebelum itu kita tanya dulu nih, Kak Jubai itu sebenarnya kuliahnya di mana sih? Saya berkuliah di UIN Antasari. Kita kali ini berkuliah di UIN teman-teman. Nah, jadi untuk jurusannya apa sih Kak Jubai? Sekarang itu UIN mengambil jurusan pendidikan Antarabangsa. Oh, ternyata Kak Jubai mengambil pendidikan Antarabangsa. Nah, untuk sekarang Kak Jubai itu semester berapa? Sekarang ini sudah memasuki semester yang bisa dibilang semester akhir. Oh, Semester 6. Kak Jubai sekarang sudah di semester akhir, teman-teman. Mungkin lebih banyak bising-bisingnya nih, saudara. Oke, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, kemudian menurut Kak Jubai ini manfaat puasa itu bagaimana sih? Jadi manfaat puasa, karena di sini kita juga baru saja melewati masa bulan suci Ramadan yang mana kita beribadah, yaitu salah satu ibadahnya yaitu bentuk ibadah puasa. Jadi apa aja sih manfaat yang kita dapatkan dari berpuasa ini? Yang mana tentunya salah satu manfaat di sini kita mengambil dari bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadi dengan berpuasa di sini kita bisa mengendalikan hawa nafsu, bisa menahan diri, baik tidak hanya sekedar makan dan minum, tetapi juga mengendalikan diri dari sifat-sifat yang buruk atau dari perbuatan yang kurang baik. Banyak perbuatan yang kurang baik itu seperti menahan lisan, menahan mata, menahan pendengaran dan lain sebagainya. Yang tentu di sini dengan berpuasa maka itu akan mengurangi tingkat hawa nafsu kita. Jadi karena dari hawa nafsu itu sendiri itu bisa diibaratkan seperti anak kecil yang mana apabila hawa nafsu ini semakin terus menerus dituruti maka dia akan terus minta lagi. Tetapi apabila tidak dituruti seperti ditahan maka itu akan meredam hawa nafsunya. Nah, itu salah satu manfaat dari berpuasa. Nah, jadi pada intinya puasa itu sebagai penahan diri untuk melakukan hal-hal yang di luar. Jadi kita sebagai penahanan. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu kan biasanya puasanya ada yang dilakukan, ada yang makruh dan sebagainya. Di sini untuk menyampaikan apa sih yang membuat puasa itu menjadi makruh? Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan puasa itu makruh, seperti yang paling sering kita temui, apalagi kita sebagai seorang perempuan yang mana kan sering masak. Nah, itu kita kan sering mencicipi makanan. Nah, sebenarnya itu memang tidak apa-apa, tapi untuk lebih kepada kehati-hatian, jadi lebih baik dihindari. Tapi kalau memang yakin dengan mencicipi makanan itu tidak membatalkan puasa maka boleh-boleh saja. Dan hal lainnya seperti karena cuaca di Kalimantan sendiri kan panas. Nah, mungkin ada sebagian orang yang suka berendam ketika berpuasa. Nah, jadi itu menjadi hal yang makruh juga. Banyak itu mungkin beberapa di antaranya itu tadi seperti mencicipi makanan atau suka berendam, atau sering mandi dan banyak tidur. Nah, itu juga menjadi hal yang menyebabkan puasa itu makruh. Ya, karena di bulan puasa ini kan kebanyakan ngantuknya kan, teman-teman. Jadi ternyata makruh ya terlalu banyak untuk tidur. Oke, mengenai fenomena takjil pada Ramadan kemarin, kan banyak non-Islam
sekali yang